Bismillahirrahmanirrahim. Salam olahraga Olahraga jaya. jaya. Jadi teman-teman semuanya kembali lagi bersama kami Aji Ridhisam dan Bima di sana. Kali ini kami akan membahas suatu hal yang benar-benar erat sekali dengan olahraga di Indonesia, yang mana itu adalah bola voli. Begitu Pak Bima. Ya, Dan kali ini kita akan membahas bola voli ini langsung dari narasumbernya, yang mana itu adalah Ihsan Mainah Putra atau biasa dipanggil Pak Anap. Gimana kabarnya Pak Anap? Ya, alhamdulillah selalu baik ya. Terima kasih sudah diundang di podcast Mas Aji dan Mas Bima. Ya. Oke. Teman-teman semuanya perlu diperhatikan bahwasanya bola voli merupakan olahraga yang benar-benar digandrungi di Indonesia. Ya Pak Bimo ya. ya. Terus baru-baru ini ada Liga Indonesia ya Pak untuk Oh voli. iya, benar. Bisa disebut kemarin baru saja Live Volley 2022. Ya, di voli baru saja dilangsungkan dan sudah memperlihatkan siapa juaranya. Nah, kita akan tanya-tanya mengenai hal tersebut kepada narasumbernya langsung. Tak berlama-lama lagi, langsung saja mengenai tentang juara voli kemarin, Pak Anap, yang mana itu adalah Indomaret keluar sebagai juara. Oke. Bagaimana menurut Anda pandangan tentang hal tersebut? Oke. Jadi kurang lebih menurut saya Indomaret adalah satu klub bola voli di Indonesia, di mana di situ diisi oleh pemain-pemain muda dari Indonesia. Tentu kita tahu potensi-potensi anak-anak muda kita itu sangat bagus itu, Ya. berkualitas. Jadi pelatihnya juga menentukan, di mana di Indomaret diisi oleh pelatih yang saya kira mumpuni lah untuk mendidik anak-anak muda kita, generasi muda kita untuk menjadi pemain senior besoknya, untuk membela tanah air. Nah, untuk kemenangan tim Indomaret saya kira sudah bisa dilihat jelas ya dari materi pemain. Mereka masih muda, namun mereka juga memiliki semangat daya juang maksudnya yang kuat gitu. Jadi mereka pun di situ juga ada senior walaupun hanya beberapa, cuman memang didominasi oleh pemain-pemain junior. Jadi mereka masih muda-muda. Nah, faktor usia itu yang membuat mereka menjadi solid. Nah, kita tahu juga mungkin nanti ada setter ya di situ ya. Dia mungkin anak didikan dari Bayangkara Samator, di mana Bayangkara Samator adalah tim yang bisa ikut di ajang Proliga. Nah, mungkin nanti ada Proliga 2023 ya. Nah, Alvin akan masuk di Bayangkara seperti itu. Baik, untuk pemain yang paling menonjol dari tim Indomaret itu siapa Pak menurut Anda? Oke. Bagi kemarin yang menjadi bintang mungkin? Iya. Oke, saya kira banyak ya dari Indomaret. Cuman mungkin seperti yang Mas Bima katakan, yang paling menonjol dari spiker, setter, kemudian libero. Nah, dari ketiga posisi di dalam tim ini sangat digandrungi oleh para kaum muda, terutama wanita ya. Kalau Iya. lihat, iya. Apalagi ada namanya bintang. Seperti yang Mas Bima bilang tadi, pemain bintang. Kebetulan nama dari spiker opposite posisinya itu namanya Bintang Saputra. Nah, dia seorang opposite, jadi seorang pemukul atau penyerang. Kebetulan kita tahu Bintang Saputra memiliki saudara atau brother namanya Dimas Saputra. Kebetulan dua orang ini adalah kakak beradik seperti itu. Nah, mungkin masih ada juga satu setternya yang tadi saya bilang ya, itu namanya Alvin Daniel gitu. Dia mungkin juga ikut timnas ya, yang junior menggantikan seniornya Yusuf Fikri dan Nizar. Ya, menyinggung tentang Alvin Daniel berarti tadi. Sempat dijuluki sebagai pemain masa depan. Menurut Pak Anap sendiri, apakah memang kemampuan seorang Alvin Daniel sebegitu bagusnya sampai bisa dalam tanda kutip dijuluki sebagai pemain masa depan? Oke, dalam tanda kutip bagus atau tidak, mungkin kita bisa menentukan ya dari cara mungkin bermain dalam tim atau kepribadian seorang atlet tersebut. Nah, mungkin ketika dalam permainan kita bisa menyamaratakan seorang setter tugasnya adalah mengumpan. Nah, kenapa bisa dibilang bagus? Karena tugas seorang setter selain mengumpan, dia juga sebagai ide atau kunci serangan.
Nah, seperti Untuk itu. memvariasi serangan Iya. gitu. Makanya mungkin Alvin memang bagus dan terbukti tim Indomaret mampu meraih kemenangan seperti itu. Untuk kemarin final antara Indomaret dengan tim Pasundan Bandung. Surabaya Bayangkara sama Tor. Bukan tim Pasundan Bandung. Eh, Iya, Untuk tim final- Pasundan Bandung. iya, betul. Di final lawan Pasundan ya. Pasundan kita tahu mungkin ada pemain timnas juga. Itu namanya Farhan Halim. Dia dari Pasundan asli dan dia memang pemain berbakat juga. Dia masuk di timnas dan membela timnas sudah kurang lebih 3 kali ya. Ya seperti itu. Kalau kita melihat dari tadi bahwasanya Indomaret, Pasundan, terutama Indomaret ya, banyak teman-teman yang awam mungkin ngerasa kok ada Indomaret di tim voli Indonesia gitu. Bisa dijelaskan mungkin dari narasumber Pak Anaf langsung kenapa ada tim Indomaret, seperti apa peta kekuatan atau peta tim dari tim voli itu, ada Live Volley atau nanti ada Pro League, itu sebenarnya seperti apa di Indonesia ini Pak Anaf? Jadi pertanyaannya merujuk ke mana ini, Mas? Kenapa timnya itu Indomaret? Iya. Dan seperti apa sih peta-peta di Indonesia itu? Apakah memang perusahaan-perusahaan layaknya Indomaret Oke, itu memang saya paham. berkembang Punya tim. iya. Ya jadi itu sebagian dari mungkin branding ya dari masing-masing perusahaan di Indonesia, karena kita tahu manajemen perusahaan seperti itu sangat penting. Jadi di mana olahraga itu sebagai media pemersatu bangsa itu ya. Nah apalagi perusahaan-perusahaan di Indonesia itu sangat banyak. Nah sekarang untuk menarik minat dan memotivasi para atlet-atlet muda, terutama dalam timnya atau perusahaannya, mereka sering menggunakan nama perusahaan tersebut dalam dunia olahraga. Nah, misal yang kemarin di Live Volley ada Indomaret. Nah, biasanya mungkin nanti di Pro Liga ada dari perbankan ya. Jadi ada BNI 46 itu. Ada lagi juga dari Pertamina. Nah, namanya Jakarta Pertamina. Seperti itu. Jadi memang sebenarnya itu sebagai masalah branding aja, bagaimana membuat sebuah perusahaan itu semakin terkenal seperti itu Iya. ya. Karena kalau di sepak bola itu memang ada beberapa hal yang memang bukan dari perusahaan terkenal, tapi memang klub itu yang dibikin sebagai perusahaan gitu mungkin. Iya benar. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin untuk branding dari perusahaan tersebut, apalagi terlihat jelas kemarin Indomaret. Kita kembali lagi ke Indomaret ya mas. Mereka memenangkan juara di volley, otomatis mungkin mereka memiliki peluang besar untuk berlanjut ke liga yang lebih profesional. Jadi di Indonesia ada namanya Pro Liga kan. Kebetulan tahun ini menjadi penutup dan sekaligus pembuka di Pro Liga 2023 setelahnya. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Pak Alam menjelaskan tadi masalah tentang bagaimana seorang Indomaret bisa merengkuh gelar juara Live Volley, yang mana berarti tahun depan 2023 masuk ke Pro Liga. Seperti itu ya, Pak Anam. Iya, saya yakin kemungkinan besar Indomaret turun di Pro Liga 2023. Karena di situ sebenarnya pemain seniornya juga banyak, Mas. Namun mereka, saya akui nih, dari masing-masing klub di Indonesia, terutama yang ikut liga profesional kemarin Live Volley, memang Indomaret yang paling berpotensi gitu ya. Mereka punya potensi-potensi yang nggak bisa kita duga gitu. Ya oleh karena itu mungkin Indomaret bisa dikatakan sebagai hal baru di Pro Liga tahun depan. Tapi memang banyak hal yang perlu dipelajari sebagai sebuah tim profesional untuk Indomaret. Kita saksikan saja di tahun 2023 bagaimana kemajuan dari Indomaret menuju Pro Liga tahun depan. Apakah memang terseok-seok atau sampai terdegradasi lagi,
atau seperti apa, kita tunggu aja di Proliga tahun depan. Oke, cukup. Baik, sekian dari kami podcast Aji Lido dan Bima bersama narasumber Pak Anap. Terima kasih Pak Anap. Ya, sama-sama. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam olahraga. Jaya. Lengak di